Perkenalkan, nama saya Naputu Puluantunes Adolf dengan NIM 20080016169. Saya dari kelas D Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang istilah hukum tata negara. Istilah hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van der Pot. Menurut Van der Pot, menyatakan bahwa hukum tata negara adalah serangkaian peraturan yang dipakai untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan, kewenangan masing-masing badan, hubungan antara badan satu dengan badan yang lain, serta hubungan dengan individu-individu di dalam suatu negara. Yang kedua, menurut Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur individu-individu yang terkait dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusunan wewenang suatu badan-badan tersebut. Yang ketiga, menurut Logeman. Menurut Logeman menyatakan bahwa hukum tata negara merupakan suatu hukum yang mengatur organisasi negara. Lalu yang keempat, menurut Profesor Kusumadi Pujosewojo SH. Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Profesor Kusumadi menyatakan bahwa hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur tata negara atau kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, serta tingkatan-tingkatan yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Lalu ada tujuan hukum tata negara. Yang pertama, bertujuan untuk menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung pada sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Yang kedua, bertujuan untuk mendorong agar muncul kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek hukum tata negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu, bertujuan untuk membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan serta hukum tata negara. Selanjutnya, bertujuan untuk mengakrabkan masyarakat Indonesia tentang pengetahuan hukum tata negara. Sumber hukum tata negara. Yang pertama, sumber material. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara. Pancasila juga sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara yang berlaku. Lalu yang kedua, sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia yaitu UUD 1945. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia, seperti yang telah tercantum dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2003 pasal 3, serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3. Bentuk dan tata urutan perundangan sebagai bagian dari sumber formil hukum tata negara Indonesia, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sumber yang ketiga yaitu konvensi. Sesudah sumber hukum formil dan material dari hukum tata negara Indonesia, di Indonesia hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan adalah sebuah sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena diterima dan dijalankan, tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Contohnya, pidato presiden. Sumber yang keempat adalah traktat. Traktat atau perjanjian internasional yang terkait dengan sebuah hukum tata negara suatu negara. Perjanjian internasional yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia, misalnya
Traktat ASEAN UDHR PBB. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran menurut hukum tata negara. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum, guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. 9 teori penafsiran menurut Profesor Asidik. Yang pertama, penafsiran harfiah. Penafsiran harfiah yaitu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna-makna yang tertulis. Yang kedua, penafsiran gramatikal. Penafsiran ini berlaku terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Yang ketiga, penafsiran historis. Penafsiran historis merupakan penafsiran menurut sejarah perumusan perundang-undangan. Yang keempat, penafsiran sosiologis. Penafsiran ini yaitu penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah perundang-undangan dirumuskan. Yang kelima, penafsiran sosiohistoris. Penafsiran ini yaitu penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Yang keenam, penafsiran filosofis. Penafsiran ini yaitu penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Yang ketujuh, penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan mengkedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Yang kedelapan, penafsiran hilastik. Penafsiran ini mengkaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Lalu yang terakhir ada penafsiran hilastik tematis sistematis. Penafsiran ini dapat dipersamakan dengan holistik, hanya dilakukan secara sistematis. Penafsiran sangat penting, karena peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu HAM. Hak asasi manusia terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak memiliki arti, milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asasi berarti pokok, dasar, atau utama. Asasi juga berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang, insan, atau makhluk yang berakal budi. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok, yang melekat pada seseorang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu akan timbul pertanyaan, kapan hak asasi manusia itu mulai melekat dalam tiap individu? Hak asasi manusia itu akan mulai melekat kepada tiap individu sejak manusia lahir ke dunia, sejak manusia lahir dari rahim ibunya. Sejak manusia lahir, mereka telah membawa hak asasi yang telah diberikan dari Tuhan sebagai anugerah. Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk merdeka. Yang ketiga, hak untuk memiliki sesuatu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengatur 10 macam hak dan kebebasan manusia sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Dan yang kesepuluh, hak anak. Lembaga Perlindungan HAM.
Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdiri agar pelaksanaan, pengawasan, pengamanan hak asasi manusia dapat berjalan lebih baik dan bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negaranya. Lembaga-lembaga itu antara lain, yang pertama adalah kepolisian. Lembaga kepolisian ini sebagai lembaga yang paling awal dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk menangani dan menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga ada pengadilan. Lembaga pengadilan yang dimasuk di sini adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Yang keempat ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang berhak mengadakan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat terakhir dari pengadilan-pengadilan lain dalam semua lingkungan peradilan. Yang kelima ada Komnas HAM. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan kewajiban dasar manusia. Yang enam adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketujuh, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan selamat.